Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan secara khusus belajar untuk latihan soal penilaian harian teks eksplanasi bersama Anton Data. Soal nomor 1, perhatikan paragraf berikut ini. Hujan termasuk suatu bentuk gejala alam yang dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Hujan merupakan hasil pengendapan berwujud cair. Ada pula pengendapan yang berwujud padat, seperti salju, es, atau aerosol, atau embun dan kabut. Pengendapan tersebut terjadi dalam siklus tertentu. Pada siklus tersebut, hujan menjadi faktor penting. Siklus yang dimaksud adalah siklus hidrologi. Dalam teks eksplanasi, kutipan tersebut termasuk bagian A. Judul, B. Interpretasi, C. Deretan penjelas, D. Pernyataan umum. Soal nomor 2, perhatikan paragraf berikut ini. Hujan termasuk suatu bentuk gejala alam yang dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Hujan merupakan hasil pengendapan berwujud cair. Ada pula pengendapan yang berwujud padat seperti salju, es, atau aerosol, embun, dan kabut. Pengendapan tersebut terjadi dalam siklus tertentu. Pada siklus tersebut, hujan menjadi faktor penting. Siklus yang dimaksud adalah siklus hidrologi. Isi paragraf tersebut adalah A. Terjadinya hujan, B. Terjadinya siklus air, C. Terjadinya awan di atmosfer, dan D. Hujan termasuk dalam siklus air. Soal nomor 3. Perhatikan paragraf berikut ini. Jumlah air hujan diukur menggunakan alat ukur hujan atau ambrometer. Jumlah air tersebut dinyatakan sebagai kedalaman air yang terkumpul pada permukaan datar dan diukur kurang lebih 0,25 mm. Satuan curah hujan menurut standar internasional adalah milimeter yang merupakan penyingkatan dari liter per meter persegi. Isi paragraf tersebut adalah A. Jumlah air hujan, B. Satuan curah hujan, C. Alat pengukur jumlah air hujan, D. Kedalaman air hujan yang terkumpul. Soal nomor 4. Perhatikan paragraf berikut ini. Kalimat 1. Meskipun hujan merupakan salah satu komponen siklus hidrologi, hujan tidak terjadi setiap hari atau setiap waktu di suatu wilayah. Kalimat 2. Jika hujan tidak terjadi di satu wilayah, kemungkinan di wilayah lain mengalami hujan. Kalimat 3. Hal ini juga disebabkan perputaran bumi yang menyebabkan sebagian wilayah mengalami musim yang berlainan. Kalimat 4. Dengan demikian, siklus hidrologi tidak pernah terhenti di bumi. Kalimat yang berisi interpretasi teks terdapat pada kalimat yang bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan 1 berguna untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi. Pernyataan 2 memuat informasi berdasarkan fakta. Pernyataan 3, informasi bersifat keilmuan, dan pernyataan 4 bertujuan meyakinkan orang. Di antara pernyataan tersebut yang bukan merupakan ciri teks eksplanasi ditandai dengan bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 6. Perhatikan paragraf berikut ini. Banyak kerugian yang dialami oleh manusia akibat gunung meletus ini. Tidak hanya dapat menghilangkan nyawa,
Dampak gunung meletus juga memengaruhi kebutuhan finansial. Kebutuhan pangan dan papan tidak tercukupi akibat kerusakan lahan. Belum lagi jika bencana gunung meletus juga disertai bencana-bencana lain, seperti gempa bumi dan longsor. Hal tersebut semakin menyulitkan manusia untuk membenahi kehidupannya dari awal. Dalam teks eksplanasi, kutipan paragraf tersebut merupakan bagian A. Judul, B. Interpretasi, C. Diritan penjelas, D. Pernyataan umum. Soal nomor 7. Perhatikan paragraf berikut ini. Kalimat 1. Gunung meletus terjadi karena endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas berkekuatan tinggi. Kalimat 2. Hal ini berkaitan dengan zona kegempaan aktif atau pertemuan lempeng-lempeng bumi. Kalimat 3. Batas lempeng tersebut memiliki tekanan yang sangat tinggi mencapai 1000 derajat Celcius yang dapat melelehkan material bebatuan di sekitarnya menjadi magma. Kalimat 4. Saat dapur magma penuh, magma akan terdorong keluar sehingga menyebabkan letusan. Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 8. Perhatikan paragraf berikut ini. Gunung meletus terjadi karena endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas berkekuatan tinggi. Hal ini berkaitan dengan zona kegempaan aktif atau pertemuan lempeng-lempeng bumi. Batas lempeng tersebut memiliki tekanan yang sangat tinggi, mencapai 1000 derajat Celcius yang dapat melelehkan material bebatuan di sekitarnya menjadi magma. Saat dapur magma penuh, magma akan terdorong keluar sehingga menyebabkan letusan. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Terjadinya gunung meletus, B. Zona kegempaan aktif, C. Terbentuknya magma, D. Batas lempeng bumi. Soal nomor 9. Perhatikan paragraf berikut ini. Kalimat 1. Gunung meletus terjadi karena endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas berkekuatan tinggi. Kalimat 2, hal ini berkaitan dengan zona kegempaan aktif atau pertemuan lempeng-lempeng bumi. Kalimat 3, batas lempeng itu memiliki tekanan yang sangat tinggi mencapai 1000 derajat Celcius yang dapat melelehkan material bebatuan di sekitarnya menjadi magma. Kalimat 4, saat dapur magma penuh, magma akan keluar sehingga menyebabkan letusan. Kalimat pasif dalam paragraf tersebut ditandai dengan bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 10. Kalimat 1. 5 abad silam, tepatnya pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus membantah teori geosentris tersebut. Kalimat 2. Menurut Nicolaus, matahari merupakan pusat tata surya, sedangkan planet dan benda langit lainnya beredar mengelilingi matahari. Kalimat 3. Bumi merupakan salah satu planet tata surya yang juga mengitari matahari. Kalimat 4. Pernyataan Nicolaus tersebut dikenal dengan teori heliosentris. Kata keterangan waktu terdapat pada kalimat yang bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 11. Perhatikan paragraf berikut ini. Letusan gunung berapi melontarkan material hingga puluhan kilometer. Bahkan lava dapat membanjiri wilayah hingga radius 90 km dari gunung. Lava mengalir ke permukaan melalui kawah gunung berapi. Lava encer mampu mengalir jauh dari sumbernya, mengikuti sungai atau lembah yang dilewati. Sedangkan lava kental mengalir tidak jauh dari sumbernya. Kata kerja aktif dalam paragraf tersebut adalah A. Berapi, wilayah, radius, sungai. B.
berapi, mengalir, melalui, disertai. C. Letusan, gunung, material, kilometer. D. Melontarkan, membanjiri, mengalir, melalui. Soal nomor 12. Perhatikan paragraf berikut ini. Letusan gunung berapi melontarkan material hingga puluhan kilometer. Bahkan lava dapat membanjiri wilayah hingga radius 90 km dari gunung. Lava mengalir ke permukaan melalui kawah gunung berapi. Lava encer mampu mengalir jauh dari sumbernya, mengikuti sungai atau lembah yang dilewati. Sedangkan lava kental mengalir tidak jauh dari sumbernya. Kata kerja pasif dalam kalimat tersebut adalah A. Melontarkan, B. Membanjiri, C. Mengalir, D. Dilewati. Soal nomor 13. Perhatikan paragraf berikut ini. Kalimat pertama, selama 24 jam waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari. Kalimat 2, pada saat itulah bagian wajah bumi mengalami peristiwa siang. Kalimat 3, seiring dengan perputaran, wajah bumi yang semula berhadapan dengan matahari kemudian berbalik dan membelakangi matahari, sehingga sisi wajah bumi tersebut tidak disinari matahari. Kalimat 4, dengan demikian bagian bumi tersebut mengalami peristiwa malam. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah A. Proses terjadinya siang, B. Proses terjadinya malam, C. Terjadinya siang dan malam, D. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Soal nomor 14. Perhatikan paragraf berikut ini. Kalimat 1. Selama 24 jam waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari. Pada saat itulah bagian wajah bumi mengalami peristiwa siang. Seiring dengan perputaran, wajah bumi semula berhadapan dengan matahari, kemudian berbalik dan membelakangi matahari, sehingga sisi wajah bumi tersebut tidak disinari matahari. Dengan demikian, bagian bumi tersebut mengalami peristiwa malam. Pemakaian konjungsi waktu terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 15. Perhatikan paragraf berikut ini. Kalimat pertama, awan panas merupakan material vulkanik yang paling mematikan. Kalimat 2, ketebalan awan panas mulai dari 30 sampai dengan 1000 meter dengan suhu berkisar antara 350 sampai dengan 1000 derajat Celcius atau lebih. Kalimat 3, tidak heran jika korban gunung meletus yang terkena awan panas dapat mengalami luka bakar, sesak napas, hingga kematian. Kalimat 4, pada umumnya korban meninggal akibat tekanan panas yang menyerang tubuh. Hubungan sebab akibat terdapat pada kalimat yang bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 16. Perhatikan paragraf berikut ini. Kekeringan antropogenik adalah kekeringan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pada aturan. Kekeringan antropogenik terjadi karena kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan akibat ketidakpatuhan pengguna terhadap pola tanam atau pola penggunaan air dan kerusakan kawasan tangkapan air, sumber air akibat perbuatan manusia. Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola A deduktif, B induktif, C sebab akibat, D urutan waktu. Soal nomor 17. Di antara peristiwa berikut yang tidak dapat dijadikan bahan untuk menulis teks eksplanasi adalah A. Penyebab seseorang terjatuh dari sepeda karena ketidakseimbangan tubuh, B.
penyebab terjadinya banjir bandang akibat intensitas hujan yang tinggi. C. Angin laut dan angin darat dimanfaatkan nelayan untuk melaut. D. Awan panas akibat gunung meletus membahayakan manusia. Soal nomor 18. Perhatikan paragraf berikut ini. Perbedaan panjang waktu siang dan malam ini juga disebabkan berputarnya bumi terhadap matahari. Hal yang perlu kita ketahui adalah sumbu bumi ternyata memiliki kemiringan 23,50 terhadap matahari. Kemiringan poros bumi ini tidak hanya menyebabkan waktu siang atau malam yang lebih panjang di wilayah tertentu, tetapi juga berpengaruh pada terjadinya perubahan musim di bumi, terutama di wilayah yang berjauhan dengan garis ekuator. Begitulah proses alamiah terjadinya siang dan malam yang selalu kita rasakan dan alami setiap hari. Istilah yang terdapat dalam kutipan paragraf tersebut adalah A. Bumi, B. Musim, C. Matahari, D. Garis ekuator. Soal nomor 19. Perhatikan paragraf berikut ini. Perbedaan panjang waktu siang dan malam ini juga disebabkan berputarnya bumi terhadap matahari. Hal yang perlu kita ketahui adalah sumbu bumi ternyata memiliki kemiringan 23,50 terhadap matahari. Kemiringan poros bumi ini tidak hanya menyebabkan waktu siang atau malam yang lebih panjang di wilayah tertentu, tetapi juga berpengaruh pada terjadinya perubahan musim di bumi, terutama di wilayah yang berjauhan dengan garis ekuator. Begitulah proses alamiah terjadinya siang dan malam yang selalu kita rasakan dan alami setiap hari. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Perubahan musim di muka bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. B. Panjang waktu siang dan malam tidak dipengaruhi oleh perputaran bumi terhadap matahari. C. Kemiringan poros bumi tidak berpengaruh terhadap panjang waktu siang dan malam di suatu wilayah. D. Perputaran bumi terhadap matahari menyebabkan perbedaan panjang waktu siang dan malam di suatu wilayah. Soal nomor 20. Perhatikan paragraf berikut ini. Belakangan ini gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian, baik material ataupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung pada makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Kata penunjuk waktu dalam kutipan teks tersebut adalah A. Belakangan ini, sepanjang sejarah umat manusia. B. Di Indonesia, masyarakat Indonesia. C. Bencana alam, gempa bumi. D. Setiap orang, korban jiwa. Nah, anak-anak, demikian tadi beberapa soal yang kalian dapat pergunakan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi penilaian harian teks eksplanasi. Terima kasih.